Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Syriana Ritonga. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer. Apa yang dimaksud dengan arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah sebuah rancangan dari sebuah sistem komputer. Apa manfaat dari rancangan sistem komputer ini? Jadi, manfaatnya adalah supaya kita atau manusia dapat memahami alur proses oleh pengolahan data dari komputer. Ya, jadi itu manfaat rancangan dari sistem komputer. Selanjutnya, diagram alur pengolahan data komputer. Nah, ketika kalian menginputkan data menggunakan salah satu alat ini, data tersebut akan diproses di sini. Setelah diproses akan dikeluarkan oleh alat output. Terserah alat output mana sesuai dengan perintah yang kalian masukkan di input. Oke, selanjutnya alur pengolahan data komputer. Nah, inilah bagian dari rancangan sistem komputer secara umum. Jadi, bagaimana proses kerja dari bagian ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum. Jadi, di sini dimulai dari data input. Nah, jadi input itu ada beberapa macam. Ada berupa gambar, ada berupa suara, ada berupa angka, ada berupa simbol dan sebagainya. Terus jadi terus dari macam data tersebut, bagaimana dimengerti oleh komputer? Bagaimana dimengerti mesin? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tidak mungkin kan data gambar atau data foto dimengerti oleh komputer? Tidak mungkin. Nah, jadi bagaimana cara komputer mengolah data tersebut? Nah, jadi data tersebut akan diolah dan dirubah ketika kita memasukkan data di input. Data tersebut akan dirubah menjadi bentuk sinyal yang disebut dengan sinyal analog. Yang sinyal tersebut akan melewati kabel menuju mesin pemroses. Di mana sinyal analog itu dirubah menjadi sinyal digital? Nah, jadi sinyal itu akan dirubah di rangkaian yang disebut dengan ADC atau kepanjangannya analog digital converter. Atau bahasa Indonesianya itu merubah analog ke digital. Nah, setelah merubah analog ke digital di CPU, nah itu menghasilkan bahasa mesin. Nah, dari bahasa-bahasa tersebutlah akan diproses di CPU. Kemudian, selanjutnya data tersebut menuju ke unit penyimpanan primer atau biasa disebut dengan RAM. Nah, di RAM ini data tersebut disimpan secara sementara. Ketika data tersebut disimpan secara sementara di RAM, data tersebut akan dialamatkan dan diurutkan atau diibaratkan ya paket yang berisikan data-data. Kemudian selanjutnya data tersebut menuju unit selanjutnya, yaitu unit aritmatik atau logic unit atau disebut singkatan ALU. Nah, di sini akan diproses datanya. Apakah data tersebut bersifat aritmatik atau bersifat logika? Kemudian selanjutnya data tersebut menuju ke RAM lagi dan di sana data tadi dijadwalkan, diproses atau diurutkan lagi dan menunggu proses selanjutnya. Nah, data tersebut selanjutnya akan menyesuaikan perintah yang sudah diproses. Jika dia diperintahkan tampil di output, maka dia akan tampil di output. Jika dia diperintahkan tampil di penyimpanan sekunder ya, di penyimpanan sekunder, maka dia akan tampil di penyimpanan sekunder. Oke. Nah, terakhir, apakah fungsi unit pengendalian dalam proses ini? Yaitu fungsinya adalah jika diibaratkan ya, dia
Dia semacam tukang parkirnya. Dia mengatur seluruh kendaraan yang ada. Jadi fungsinya itu adalah mengendalikan proses dari awal sampai akhir, yang saya jelaskan dari awal tadi sampai sekarang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.